Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Sofiana Eka Putri akan sedikit merangkumkan tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Subbab yang pertama atau A. Berbagai pergolakan di dalam negeri 1948 sampai 1965. 1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. A. Pemberontakan PKI Madiun. PKI atau Partai Komunis Indonesia. Mengapa PKI memberontak? Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti-komunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban. Puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Merekalah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa G30 SPKI. Latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun adalah karena adanya kekecewaan terhadap hasil perjanjian Renville yang disepakati pada 17 Januari 1948. Perjanjian ini dianggap merugikan Indonesia karena perjanjian ini membuat dikuasainya banyak wilayah oleh Belanda. Yang kedua, ada pemberontakan DITII. Pemberontakan terjadi di beberapa wilayah. Di Jawa Barat, yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, Jawa Tengah, Amir Fattah, di Aceh, Daud Beureu, di Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar, dan di Sulawesi, Kahar Muzakar. Latar belakang terjadinya pemberontakan DITII di Jawa Barat dilatar belakangi oleh ketidakpuasan Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu, kemerdekaan RI dibayang-bayangi kehadiran Belanda yang ingin berkuasa atas Indonesia, terutama setelah perjanjian Renville ditandatangani pada 1948. 2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest. Yang termasuk dalam kategori ini adalah 1. Pemberontakan APRA. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Karena itu, pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintah RIS. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan pemerintahan penangkapan terhadap Westerling. Latar belakang munculnya gerakan pemberontakan APRA bermula di Bandung pada 23 Januari 1950 karena hendak dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di RIS atau Republik Indonesia Serikat yang kembali bersatu dengan Republik Indonesia. Yang kedua adalah pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri. Meski kota Ambon sebagai ibu kota RMS berhasil direbut dan pemberontakan ini akhirnya ditumpas, namun TNI kehilangan Komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sudiarto yang gugur tertembak. Latar belakang pemberontakan RMS adalah adanya konflik di antara dua kekuatan di negara Indonesia Timur atau NIT. Kemudian pemberontakan RMS ini juga mendapatkan dukungan oleh pemerintah kolonial Belanda karena gagalnya dalam mengembalikan kekuasaan imperialis kolonialnya di Indonesia yang telah merdeka. Yang ketiga ada pemberontakan Andi Aziz. Seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung, peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL, pasukan Belanda di Indonesia.
terhadap pemerintahan Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur atau NIT. Latar belakang munculnya gerakan separatis Andi Aziz adalah menolak masuknya pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar. Yang ketiga, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. A. Persoalan negara federal dan PFO. Bijen Koms Federal Overlage. PFO terpecah belah ke dalam dua kubu. Kubu pertama dipelopori oleh ID, Anak Agung GD Agung NIT, serta RT Adil Pura Direja dan RT Jumhana Negara Pasundan. Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II Pontianak dan Dr. Tengku Mansur Sumatera Timur. Berdirinya PFO atau Majelis Permusyawaratan Federal ini didasari oleh adanya pembentukan negeri federasi di Indonesia. Pejabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook berencana membentuk negara federasi di Indonesia yang mengharuskan dirinya mengubah ketatanegaraan di Indonesia. Selanjutnya pemberontakan PRRI dan Permesta, yang bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD. Latar belakang pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia terjadi setelah Belanda mengakui kedaulatan NKRI pada tahun 1957. Gerakan yang disebut juga Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta. Ini berawal dari kekecewaan angkatan militer daerah terhadap pusat, khususnya di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Subbab yang kedua atau B. Dari konflik menuju konsensus, suatu pembelajaran. 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Maka, ada baiknya bila kita coba kembali merenungkan apa yang pernah ditulis oleh Mohatta pada tahun 1932 tentang persatuan bangsa. Menurutnya, dengan persatuan bangsa, satu bangsa tidak akan dapat dibagi-bagi. Di pangkuan bangsa yang satu itu, boleh terdapat berbagai paham politik. Tetapi, kalau datang mara bahaya, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri sebaris, kita menyusun persatuan dan menolak persatian. 2. Teladan para tokoh persatuan. A. Pahlawan nasional dari Papua. 1. Frans Kaisiepo. Ia adalah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia merdeka. 2. Silas Papare. Beliau membentuk Komite Indonesia Merdeka. Kemudian, Marten Indy. Beliau adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda. B. Para raja yang berkorban untuk bangsa. Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta. Ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Dalam pidatonya saat itu, ia mengatakan, "Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa." Kemensos 2012. Kemudian Sultan Syarif Kasim II. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Kasim segera mengirimkan surat kepada Soekarno-Hatta menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan RI. 3. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. 1. Ismail Marzuki menciptakan beberapa lagu yaitu Rayuan Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Sepasang Mata Bola yang menggambarkan rakyat untuk merdeka. Yang keempat ada perempuan pejuang, Opu Daeng Risaju. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku, sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya Batu dan Hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Opu Daeng Risaju, Ketua PSII Palapo 1930.